I declare and I decree the sin has got no hold on me. I am free, I am free, I am free. I got faith and I believe that Jesus died and rose for me. I believe, I believe, I believe that I am free, I am free, I am free. The work of the cross is final. The last word over my life, and you rose again. What a triumph! My debt is paid, I am saved. Now I'm alive. I declare and I decree His blood has won the victory. I believe, I believe, I believe that I am free, I am free, I am free. The work of the cross is final. The last word over my life, and you rose again. What a triumph! Hai anak-anak muda, apa kabar kalian semua? Senang sekali hari ini sama-sama kita beribadah meskipun secara online, tapi saya percaya teman-teman sehat, teman-teman semangat. Sebelum kita muji Tuhan, boleh dong saling sapa dulu di live chat kita, boleh salam halo atau apapun, kasih emoticon juga boleh. Dan sebelum kita mulai ibadah kita pada malam hari ini, saya mengajak kita semua, ayo berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah malam hari ini Tuhan, kuasa Tuhan saja yang bekerja atas setiap kehidupan kami. Kami siap di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari yang di rumah boleh bangkit berdiri, kita memuji Tuhan sebab Dia perisai iman dalam hidup kita. Hey. Boleh tepuk tangan juga, boleh lihat. Sama-sama kita mau katakan. Di atas air, jalan berdiri, walaupun badai pun bergoncang, tiada yang mustahil untukmu. Karena Engkaulah Tuhan, hanya Kau tempatku berharap, hanya Kau perisai imanku. Katakan, dan ku kan percaya selamanya. Katakan, di atas air, jalan berdiri, walaupun badai dan bumi pun bergoncang. Anak muda sama-sama katakan, tiada yang mustahil untukmu. Karena Engkaulah Tuhan, hanya Kau tempatku berharap, hanya Kau perisai imanku. Dan ku kan percaya selamanya. Hey, boleh tepuk tangan buat Tuhan kita pada malam hari ini. Dan saya mau ajak setiap kita di rumah, mari bersorak buat Tuhan. Yeay, come on.
Sama-sama kita berseru. Wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow, 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 lebih kenceng lagi, come on. Wow, 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 sekali lagi. Wow, hanya Kau tempatku berharap, hanya Kau perisai imanku, dan ku kan percaya. Nyatakan Engkaulah Tuhan selamanya. Berikan sorak-sorak buat Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama malam hari ini kita siapkan hati kita, teman-teman. Kita mau sembah Tuhan. Ini waktunya untuk setiap kita bisa sembah Tuhan, bisa memuji Tuhan, bisa menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah yud kita pada malam hari ini. Yes, God. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita mau katakan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenang kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kamu hari
ini waktumu Yesus. Biarlah semalam hari teman-teman setiap kita boleh angkat ucapan syukur di hadapan Tuhan. Boleh angkat pujian yang terbaik di hadapan Tuhan. Sebab bukan karena kuat gagah kita masih ada sampai detik ini. Tapi semua karena anugerah Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Mari sembah Tuhan. Yesus. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami buka hati kami pada malam hari ini Tuhan. Kami tahu ini waktumu untuk menjamah setiap kehidupan kami anak-anak muda. Kami siap untuk terima kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Dan kami siap di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hai youth, so happy to be here again. Gimana kabarnya? Saya terus berdoa supaya teman-teman diberikan kesehatan. Saya juga mengucapkan selamat datang buat teman-teman yang baru pertama kali join di ibadah online Youth Sitri Manahan. Jangan sungkan, jangan malu untuk ikut bergabung di live chat, saling sapa menyapa, atau boleh juga komen-komen di media sosial kita di Facebook ataupun Instagram. Dan kita akan terkoneksi dengan teman-teman. Gak berasa ya teman-teman, kita sudah memasuki di bulan Oktober. Itu menandakan bahwa tinggal berapa puluh hari lagi kita meninggalkan tahun 2020. Di tahun 2020 ini banyak sekali hal yang berubah, berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena disebabkan adanya pandemi COVID-19. Nah, sudah dibahas di talk show di bulan April atau Mei kalau pola kehidupan, aktivitas anak-anak muda mulai berubah. Biasanya bangun jam 6 pagi, sekarang bangunnya jam 8. Biasanya mandi pagi, mulai nggak mandi sekarang. Bahkan ada yang sekolah nggak mandi gitu. Nah, polanya mulai berubah di 3-4 bulan pertama stay at home, berubah banyak banget. Yang biasanya main HP cuma 3 jam, 5 jam karena adanya pandemi di rumah aja bisa main 12 jam satu hari. Polanya mulai berubah. Akan tetapi di 5 bulan selanjutnya sampai 8 bulan sesudah new normal, saya perhatikan bahwa ada kebiasaan-kebiasaan baru yang muncul ada di anak-anak muda. Kebiasaan-kebiasaannya ya mulai terbiasa bangunnya jam 8, mulai terbiasa mandinya siang, mulai terbiasa tidurnya malam, mulai terbiasa dengan banyak hal yang sebelumnya tuh gak terbiasa, tapi di new normal mulai berubah, mulai ada kebiasaan-kebiasaan yang baru. Berbicara soal pola, ada satu pattern atau pola yang di dalam Alkitab dari generasi, dari masa ke masa tidak berubah, yaitu ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Dan pokok bahasan kita hari ini adalah this is the day, hari inilah harinya. Saya akan bahas tentang hari Sabat, harinya Tuhan, hari di mana kita mengususkan untuk datang ke rumah Tuhan. Nah, kita flashback dulu ya, kita kembali di awal penciptaan. Waktu Tuhan menciptakan alam semesta ini, Tuhan menciptakannya pada hari yang pertama sampai hari yang keenam. Di Kejadian 2 ayat 3 dikatakan pada hari ketujuh Tuhan berhenti dan memberkati dan membuatnya menjadi kudus. Kalau bahasa Inggrisnya,
He blessed and made it holy. Menunjukkan bahwa Tuhan serius dengan hari yang ketujuh atau hari Sabat ini. Nah, dan malam hari ini saya mau ajak teman-teman anak-anak muda Sitrimanan untuk sharing mengenai kenapa sih kita harus beribadah di gereja lokal. Nah, alasan yang pertama karena demikianlah perintah Tuhan. Yang namanya sebuah perintah harus kita taati. Kalau kita tidak mentaati sebuah perintah yang ada, makanya kita akan mendapat hukuman ya teman-teman. Apalagi Tuhan sendiri yang ngasih perintah. Kalau Tuhan udah bilang ke kanan, ya kita harus ke kanan. Kalau Tuhan bilang ke kiri, ya seharusnya kita berjalan ke kiri. Nah, contoh teman-teman, kalau teman-teman dari sekolah, karena ini pandemi online, semua melaksanakan pembelajaran jarak jauh PJJ, teman-teman disuruh sama gurunya, oke, besok kita akan meeting Zoom, semuanya pakai seragam ya. Ada keisengan teman-teman, kalian datang gak pakai seragam, kalian nyalain kamera, kalian pakai baju tidur, apa yang akan terjadi? Pasti kalian akan mendapatkan hukuman. Entah hukumannya disuruh nulis minta maaf lah, atau mungkin dapat nilai C, atau mungkin gak boleh ikut pelajaran pada hari itu. Pasti ada aja hukumannya ya kan. Apalagi ini perintah Tuhan. Namanya perintah Tuhan harus kita taati. Di dalam Keluaran 20 ayat 8 dikatakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Waktu Tuhan memberikan perintah ini, Tuhan sendiri yang menuliskannya di 2 loh batu. Dan Musa melihat hal itu. Kalau Tuhan sampai menuliskan sendiri perintahnya, itu tandanya kita perlu mentaati perintah Tuhan untuk mengingat dan menguduskan hari Sabat. Lalu alasan yang kedua adalah karena kita perlu waktu untuk mencharge diri kita kembali, mengisi kerohanian kita kembali. Selama 6 hari, dari hari Senin sampai hari Sabtu kita sudah melakukan banyak aktivitas. Kita dikejar-kejar deadline, kita dikasih tugas guru banyak banget, aktivitas fisik mungkin cukup banyak, melelahkan dari hari Senin sampai hari Sabtu, membuat kita menjadi stres, overwork, dan kerohanian kita itu baterainya mulai menurun, mulai menipis gitu ya. Terus mungkin dimarahin bos. Hari Senin dimarahin bos karena salah nulis nota, hari Selasa mungkin dimarahin bos karena salah kirim, pokoknya dimarahin terus sama bos, hatinya jadinya gak enak. Lalu terus mungkin tugas dari guru, sehari tugasnya bisa 12 tugas dan dikumpulkan hari itu juga, membuat kita lelah. Disuruh bos lembur, membuat tubuh ataupun roh kita, fisik kita, jiwa kita jadinya capek. Itu merupakan contoh-contoh yang bisa membuat baterai kita mengalami penurunan. Oleh sebab itu di hari yang ketujuh ada satu hari di mana kita perlu mengisi baterai kerohanian kita, mengisi baterai di kehidupan kita supaya persediaannya gak habis dan kita tidak burn out, kita gak kecapean, kita gak kelelahan. Nah teman-teman, saya mau cerita ya, saya pernah charge HP saya, bukan pernah sih, saya selalu charge HP saya di malam hari. Tapi di pagi hari saya pakai, kebetulan HP itu kerjanya cukup berat. Dipakai ngerekam, dipakai buat timer dan lain sebagainya, sehingga pada siang hari baterainya mulai menipis, sisa 20%. Padahal malam harinya mau saya pakai Zoom, mau saya pakai meeting dengan HP itu. Makanya di siang hari supaya gak kehabisan saya charge. Tapi karena nge-charge-nya siang hari, jam-jam selanjutnya jam-jam sibuk dan perlu pakai HP, akhirnya gak maksimal charge-nya. Saya charge hanya sebentar, terus dicabut lagi, dilanjutkan aktivitas lagi. Malam hari waktu saya pakai Zoom, akhirnya lowbat, malah gak bisa ikut Zoom sampai selesai. Semuanya jadi berantakan. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita, dengan kehidupan kerohanian kita. Mungkin kita rasa bahwa kita udah cukup ngisi, kita udah cukup charge kerohanian kita di sela-sela waktu atau di sela-sela kesibukan kita pada hari-hari seperti biasanya. Tapi ternyata hal itu nggak cukup untuk mengisi kerohanian kita karena belum full ngisinya. Makanya kita perlu
men-charge kembali diri kita, men-charge benar-benar kita rest pada hari itu dan mengisi kembali kehidupan kerohanian kita dengan mengikuti ibadah. Teman-teman perlu dilayani. Makanya waktu datang beribadah, milikilah hati yang rindu, milikilah hati yang haus dan lapar akan jamahan Tuhan, supaya teman-teman diisi kembali. Baterai yang sudah mulai kosong dalam hidup kalian diisi kembali, dipenuhi kembali. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ini merupakan satu-satunya perintah di 10 perintah Tuhan yang diawali dengan kata ingatlah. Menunjukkan bahwa kemungkinan manusia akan tidak mengingat, kemungkinan manusia akan melupakan hal ini. Kita bisa melupakan hal ini mungkin bisa disebabkan oleh karena pekerjaan, oleh karena tugas yang begitu menumpuk, oleh karena masalah, oleh karena pergumulan kita, oleh karena faktor-faktor X yang sering muncul menggantikan skala prioritas kita pada hari yang ketujuh. Akhirnya apa? Menjalani hari-hari selanjutnya kita selalu capek hati. Menjalani hari-hari selanjutnya kita selalu lemes, gak ada tenaganya. Rasanya kok sepertinya ada sesuatu yang kurang terus di hidup kita. Oleh karena apa? Kita lupa mengisi, kita lupa charge diri kita. Kita lupa untuk rest dan minta Tuhan mengisi hidup kita. Jadi teman-teman jangan tinggalkan ibadah hari Minggu, karena itu akan menolong teman-teman mengisi kehidupan teman-teman kembali. Kerohanian kalian dipenuhi kembali. Lalu selanjutnya alasan kenapa kita perlu datang beribadah di gereja lokal, yaitu karena kita perlu yang namanya pengcoveran rohani. Beribadah di gereja lokal jangan cuma datang ibadah aja, utuk-utuk sama temennya gitu ya, datang cuma datang terus pulang gitu, tidak merasakan apa-apa, tidak mengalami apa-apa, tidak terkoneksi dengan yang lainnya. Jangan seperti itu teman-teman. Kalian berada di gereja lokal, kalian ada berada di Sitri Manahan, kalian membutuhkan pengcoveran rohani. Seperti yang sudah saya sampaikan di bulan kemarin, bahkan Pastor Mipsam pun juga menyampaikan bahwa kita perlu gereja, kita perlu rumah Tuhan. Untuk apa? Untuk saling mendukung, saling menasehati, saling menjaga agar kita tidak jauh dari Tuhan, agar kita tidak murtad dari Tuhan. Kita diciptakan Tuhan sebagai makhluk sosial. Itu menandakan bahwa kita butuh orang lain. Sesama orang percaya, kita perlu nasihat orang lain supaya hidup kita tetap ada track dan pada rencananya Tuhan. Oleh sebab itu, di mana kita mendapatkan sesama orang percaya? Jawabannya adalah di gereja lokal. Coba teman-teman bayangkan, apabila sebuah tanaman tidak ditanam di media yang tetap, akankah tanaman itu bertumbuh secara maksimal? Saya punya contoh gak jauh-jauh dari kehidupan saya sehari-hari. Ada teman saya namanya Nael yang tadi WL. Nael itu menanam paprika di tanah atau di sebuah media dekat satu lahan gitu ya, sama lidah buayanya Kak Welmi. Karena Kak Welmi merasa terganggu, itu lidah buaya buat rambutku kenapa dikasih tanaman paprika di sebelahnya El. Akhirnya sama Kak Welmi dipindahlah tanaman paprika itu selang beberapa hari. Padahal tanaman paprikanya sudah mulai bertumbuh, tapi hanya kecil lah, gak terlalu tinggi. Nah, waktu kemarin saya main ke rumah Kak Loli, ternyata Nadia juga menanam paprika. Yang menjadi perbedaannya, Nadia menanam paprika itu dari awal sudah ada di tanah itu. Dan saya lihat tanaman paprikanya sudah mulai tinggi. Saya bilang, loh kenapa punya Kak Wel gak bisa tinggi ya? Dan saya menyadari bahwa itu karena dipindahin sama Kak Welmi di pot yang lebih kecil. Padahal mindahinnya baru sekali teman-teman. Saya nggak bisa bayangkan kalau dipindah-pindah terus di tanaman paprika ya, dari satu pot pindah lagi besok ke pot yang lain, pindah lagi besok entah ke pot yang mana gitu, pasti akan mati dan tidak akan bertumbuh. Sama juga dengan kehidupan kita, kita perlu stay, kita perlu submit di gereja lokal. Kalau teman-teman sudah ada di Sitri Manahan, tetaplah stay dan bertumbuhlah di gereja Sitri Manahan. Pastor Mipsam pun kemarin mengingatkan kita bahwa di rumah Tuhan gak ada keluarga yang sempurna, pasti ada kalanya kita crash, ada kalanya kita saling menajamkan satu dengan yang lainnya. Tapi itu sebuah proses untuk kita hubungannya semakin dipererat kembali.
Di dalam firman Tuhan di Ibrani 10 ayat 25 dikatakan seperti ini. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati, di garis bawah ya. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kata saling menasehati ini berarti kita perlu orang lain. Kita perlu seseorang untuk menolong kita agar kalau kita salah ada yang ngingetin kita. Nah, di gereja lokal inilah proses di mana kerohanian kita akan terus bertumbuh dan akan terus bisa mengalami buah yang buahnya bisa dinikmati oleh banyak orang ya. Di Sitri Manahan di tengah-tengah minggu kita punya yang namanya Connect Group. Di dalam Connect Group inilah sebenarnya kita bisa melatih diri kita bisa mengeksplor diri kita bisa bertumbuh dalam sebuah komunitas yang benar ya. Karena waktu saya berada di Connect Group, saya belajar sesuatu. Selain saya dinasihati, selain saya kalau salah ditegur supaya kembali ke jalan yang benar, saya juga latihan skill saya. Contohnya waktu saya bergabung di Connect Group-nya Pastor Viko, saya sering ajak Pastor Viko, ayo kita bikin game ini, kita bikin game itu, kita bikin permainan ini, kita bikin permainan itu gitu. Nah, itu menolong saya sebenarnya waktu saya kasih ide Om Viko seperti itu, dan Om Viko bilang, ayo udahlah kamu pimpin aja, kamu latihan. Dan akhirnya saya mulai berlatih hosting, walaupun cuma hosting game, tapi saya rasa itu menolong saya sekali. Nah, di dalam Connect Group teman-teman bisa latihan kalau pengen jadi pembicara, jangan langsung ngomong di mimbar. Kalian perlu latihan. Latihannya di mana? Di Connect Group. Mau jadi WL, mau jadi singer, latihanlah di Connect Group. Minta ketua Connect Groupmu supaya kamu bisa mimpin di pujian, kamu bisa main gitar gitu ya. Kak Wel, aku tuh bisa main gitar. Aku mau latihan di Connect Group. Aku aja yang main gitar Kak Wel kalau Connect Group. Nah, it's okay. Kalian boleh melatih, mengeksplor diri kalian di dalam Connect Group. So anak-anak muda, jangan lagi berpikir kalau kalian sudah berdoa, kalian baca Alkitab, berarti sah jadi orang Kristen dan aku gak perlu datang ke gereja, aku gak perlu submit di gereja lokal. Itu sebuah pemikiran yang salah. Karena sebagai orang percaya kita perlu ingat bahwa Tuhan sendiri yang memberikan perintah untuk kita beribadah. Kita juga sebagai orang Kristen, orang percaya, kita perlu diisi. Jangan sampai kerohanian kita tuh lowbat dan kita akhirnya burn out. Dan sebagai orang percaya kita perlu pengcoveran rohani, setia di gereja lokal, bertumbuh di gereja lokal teman-teman. Kalau kita sudah ada di Sitri Manahan, bertumbuhlah di Sitri Manahan. Jangan cuma stuck tapi terus mengalami pertumbuhan. Minta ketua Connect Group kalian bimbing kalian, minta kakak-kakak rohani kalian bimbing kalian supaya kalian bertumbuh, skill dan juga kerohanian kalian terus bertumbuh, terus diasah. Melekat dengan komunitas-komunitas yang ada di gereja lokal. Jangan tinggalkan ibadah-ibadah yang ada. Kalau ada pertemuan ibadah tengah minggu, kalau ada Connect Group, jangan bolos. Usahakan teman-teman hadir, terkoneksi, terus melekat dengan gereja lokal, karena itu akan sangat menolong teman-teman untuk bertumbuh, untuk terus bertumbuh. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada malam hari ini, saya rindu berdoa buat setiap anak-anak muda yang ada di Sitri Manahan. Tuhan, kami bersyukur buat malam hari ini untuk sharing yang boleh kami bahas, untuk topik yang boleh kami bahas, bahwa kami mau untuk berada di gereja lokal, kami mau ada setia di Sitri Manahan Tuhan. Dan biarlah terus Tuhan tolong kami untuk bertumbuh, dan kami boleh terus merindukan kehadiran-Mu. Kami tidak meninggalkan ibadah-ibadah yang ada di Sitri Manahan. Aku berdoa Bapa, biarlah ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat ini boleh terus ada di hati kami. Kami boleh betul-betul mengingat bahwa kami butuh Engkau, kami perlu berjumpa dengan Engkau Tuhan dalam setiap ibadah-ibadah yang dilakukan di Sitri Manahan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak muda dalam sekolah, pekerjaan, usaha, kuliah mereka, Tuhan berkati. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa teman-teman. Jangan lupa untuk terus terkoneksi dengan Gereja Sitri Manahan, terus aktif di live chat ataupun di media sosial, like, subscribe, follow gitu ya, yang ada IG ataupun YouTube yang ada di Gereja Sitri Manahan. Tuhan Yesus memberkati, bye. I got faith and I believe that Jesus
I believe.